amandemen ketiga UUD 1945. Amandemen ini meliputi perubahan pada 3 bab dan 22 pasal, diantaranya pasal 1, pasal 3, dan pasal 6. Pasal 6A, pasal 7A, pasal 7B, pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 17, pasal 22C, pasal 22D, pasal 22E, pasal 23, pasal 20A, pasal 20C, pasal 23F, pasal 23G, pasal 24, pasal 24A, pasal 24C, bab 7A, bab 7B, dan bab 8A. Mengapa amandemen diperlukan? Yang pertama, untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan demokrasi di Indonesia, dan yang kedua, membawa konstitusi lebih dengan tata negara modern. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan lebih baik terhadap hak warga negara. Berikutnya, ada 2 fokus perubahan pada amandemen ketiga. Yang pertama, ada perubahan pasal, mempunyai 2 poin penting, yaitu yang pertama, pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pasal 22E, pengaturan sistem pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, ada penekanan utama juga mempunyai 2 penting. Yang pertama, penguatan demokrasi melalui pemilihan langsung presiden, wakil presiden, dan kepala daerah. Yang kedua, penegasan perlindungan hak asasi manusia. Dampak utama amandemen terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu dampak pada sistem pemilu, dan yang kedua, keterbukaan hak asasi manusia. Dampak pada sistem pemilu yang pertama, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses politik. Lalu, keterbukaan hak asasi manusia. Yang pertama, perlindungan hak warga negara semakin kuat, termasuk kebebasan bersertifikat dan menyatakan pendapat. Dan yang kedua, lembaga negara menjadi lebih bertanggung jawab kepada rakyat. Pendapatan ahli pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama, relevansi dalam pendidikan. Amandemen ini menjadi dasar penguatan materi civic education. Yang kedua, relevansi dalam pendidikan, membantu siswa memahami konsep kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia. Yang ketiga, analisis ahli perubahan ini meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan yang terakhir, ada analisis ahli pendidikan kewarganegaraan dirancang untuk membentuk generasi yang kritis dan aktif berpartisipasi dalam demokrasi. Inflasi jangka panjang dibagi 4 bagian. Yang pertama, bagi sistem pemerintahan, meningkatkan stabilitas politik dan akuntabilitas pemimpin hasil pemilu langsung. Yang kedua, bagi pendidikan, membentuk karakter siswa yang kritis dan bertanggung jawab melalui pembelajaran berbasis nilai demokrasi. Yang ketiga, bagi sistem pemerintahan, membangun lembaga negara yang lebih independen dan lebih profesional. Yang keempat, bagi pendidikan, kurikulum pendidikan kewarganegaraan lebih fokus pada nilai demokrasi dan toleransi. Kesimpulan yang pertama, amandemen ketiga UUD 1945 adalah langkah maju dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Yang kedua, memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia dan memperkuat prinsip kedaulatan rakyat.